Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panindra dari kelas 12 TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus sistem keamanan jaringan pada kebocoran data pemilu 2024. 2024 untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bapak Yusa. Baik, langsung saja. Data dari National Cybersecurity Index menunjukkan bahwa pada tahun 2023, skor indeks keamanan cyber Indonesia mencapai 63,64 poin dari total 100 poin. Secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-49 dari 176 negara yang terdapat dalam laporan tersebut. Skor indeks keamanan cyber Indonesia pada tahun 2023 memang telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah masih terjadinya kasus kebocoran data di sektor yang krusial. Salah satunya adalah kebocoran data dari Komisi Pemilihan Umum. Peristiwa peristiwa terkini terkait kebocoran data daftar pemilih tetap KPU terjadi pada bulan November oleh seorang peretas dengan nama samarannya yaitu Jimbo. Jimbo diduga berhasil mengeksploitasi kelemahan sistem dan mengakses serta menggandakan sekitar 204 juta data daftar pemilih tetap. Namun, sebelumnya terdapat rangkaian kasus peretasan situs KPU yang terjadi sejak tahun 2004 sampai 2024. Terjadi 5 kasus peretasan dengan serangan yang semakin kompleks. Di antaranya, pada tahun 2004, peretasan pertama yang tercatat menandai dimulainya ancaman terhadap keamanan data KPU. Selanjutnya, pada tahun 2018, peretasan kembali terjadi, menunjukkan bahwa sistem keamanan masih memiliki celah atau kelemahan. Pada tahun 2020, data DPT sebanyak 2,3 juta bocor ke dark web dan peretas dengan akun Under the Branch mengklaim berhasil membobol data dari KPU. Pada tahun 2022, peretas dengan nama Bjorka berhasil membobol situs KPU dan mengakses sekitar 105 juta data penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, peretas bernama Jimbo berhasil meretas dan menggandakan sekitar 204 juta data daftar pemilih tetap untuk pemilu pada tahun 2024. Karena hal itu, kelemahan keamanan jaringan di KPU telah menyebabkan kebocoran data yang berulang yang berdampak serius pada kepercayaan masyarakat dan integritas pemilu. Selanjutnya yaitu analisis keamanan jaringan. Penyebab kebocoran data yang pertama yaitu kelemahan sistem keamanan. Sistem keamanan KPU belum mampu menghadapi serangan cybercrime yang terus berkembang. Tidak ada proteksi teknologi mutakhir seperti enkripsi data, firewall, atau mekanisme deteksi ancaman secara real time. Yang kedua yaitu kurangnya audit dan monitoring. Tidak adanya pengawasan dan evaluasi sistem secara berkala membuka celah bagi para peretas untuk mengeksploitasi kelemahan yang ada. Selanjutnya, tidak adanya proaktivitas dalam mitigasi resiko. Sistem gagal mengantisipasi ancaman modern seperti DDoS atau serangan phishing yang ditujukan kepada perangkat administratif. Selanjutnya yaitu kurangnya respons cepat dan evaluasi. Tidak ada protokol mitigasi yang cepat dan efektif terhadap insiden peretasan yang berulang, serta koordinasi antar lembaga seperti KPU, BSSN, dan pihak terkait lainnya belum optimal. Nah, dampak dari kebocoran data itu yang pertama yaitu jelas kerugian ekonomi. Biaya mitigasi insiden keamanan sangat besar, termasuk pengembangan ulang sistem dan penanganan dampak hukum.
Yang kedua yaitu penurunan kepercayaan publik. Kebocoran data menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu. Yang selanjutnya yaitu ancaman terhadap stabilitas politik. Kebocoran data dapat memicu konflik politik dan menurunkan integritas pemilu dan kualitas demokrasi. Yang terakhir yaitu kerentanan terhadap serangan di masa depan. Jika tidak ada perbaikan ataupun masih belum ada perbaikan, insiden serupa akan terus terjadi yang semakin melemahkan integritas dalam proses demokrasi. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama yaitu penguatan sistem keamanan seperti mengadopsi teknologi mutakhir seperti enkripsi end-to-end, menggunakan firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk memonitor serta memblokir akses mencurigakan, serta perlindungan terhadap serangan DDoS. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi baru, penerapan blockchain untuk transparansi data pemilu, serta pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah ancaman. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar pihak. Tingkatkan kolaborasi antara KPU, BSSN, Mabes Polri, dan lembaga keamanan lainnya untuk berbagi informasi, serta jangan lupa untuk melibatkan sektor swasta dalam inovasi keamanan. Yang terakhir yaitu kebijakan dan regulasi. Pembentukan undang-undang yang jelas terkait perlindungan data pemilih dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta transparansi dalam laporan keamanan dan simulasi serangan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, meskipun KPU telah mengadopsi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, kelemahan sistem masih menjadi tantangan besar. Kebocoran data tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga beresiko pada stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh dan kolaboratif untuk memperkuat keamanan data pemilu, menjaga integritas demokrasi, dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.